Feeling Moriyasu pelan-pelan terbukti, Jepang makin impres ke Indonesia, peluang 70% lolos langsung ke Piala Dunia. Optimisme publik tanah air untuk timnas bisa meraih hasil maksimal di bulan Maret sejatinya kian bertambah. Hal itu pastinya tak terlepas dari kesiapan para pemain untuk tampil di laga versus Australia dan Bahrain. Terkait 3 nama baru yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi, setelah DPR mengesahkan mereka maka yang secepatnya harus dilakukan adalah pengambilan sumpah serta perpindahan federasi, di mana itu harus dilakukan secepat mungkin mengingat batas registrasi ke AFC adalah tanggal 10 Maret dan jika semua bisa tepat waktu maka praktis peluang untuk bisa menang jadi lebih besar, sesuatu yang kemudian membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu meyakini jika feelingnya soal Indonesia tidak salah, karena pelan-pelan Indonesia terbukti jadi tim yang perkembangannya sangat pesat, serta dinilai paling siap untuk menyambut 4 laga sisa di round 3. One, we'll fight for our freedom until the battle is won. This is our struggle. I'll fight for what is right. We'll stand together, united in the night. Sebagaimana kita tahu, kalau PSSI sedang berusaha mengebut proses naturalisasi 3 pemain baru yakni Dean James, Emil, dan Pelupesi, di mana berkas mereka sekarang sudah dalam pembahasan DPR yang rapat pada tanggal 5 Maret kemarin. Untuk kemudian setelah dari DPR maka berkas akan dikembalikan ke Presiden RI, untuk mendapatkan surat keputusan Presiden atau Kepres, kemudian saat Kepres keluar segera langsung akan diserahkan kepada Kemenkum, untuk diambil proses pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia. Menurut Pak Arya Sinulinga proses sumpah WNI 3 pemain baru semuanya akan dilakukan di Eropa, hanya saja perihal tempatnya masih harus disesuaikan, mengingat 3 pemain tadi main di 3 kompetisi berbeda yaitu Belanda, Belgia, dan Italia. Semoga semua bisa terkejar dan lalu mengambil sumpah, agar 3 pemain ini bisa digunakan saat lawan Australia. Soal sumpah, karena mereka tidak bisa ke Indonesia karena lagi bertanding, nanti saja yang lawan Australia semua pemain yang di luar akan langsung ke sana, makanya ini kita sedang cari tempat agar mereka bisa berkumpul di Eropa, karena 1 di Belanda 1 di Belgia dan 1 di Italia, jadi akan cari tempat yang cocok, ucap Pak Arya dikutip dari Bola Sport. We shine with all our might. We won't back down. We won't give up the fight. We'll rise above the darkness and shine with all our light. This is our struggle. I'll fight for what is right. We'll stand together, united in the night. We'll rise above the pain and shine with all our might. Sementara itu melihat situasi yang ada, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu benar-benar merasa salut dengan PSSI, karena mungkin hanya mereka yang bisa melakukan naturalisasi secara cepat, dan itu sejatinya telah berulang kali dilakukan, dan Moriyasu sebagaimana dikutip dari Football Channel, merasa kalau feelingnya soal Indonesia akan jadi tim yang menemani Jepang adalah benar adanya, di mana keyakinan itu bertambah kuat setelah melihat beragam dinamika perubahan yang dilakukan PSSI, mulai dari penunjukan tim pelatih baru, lalu penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, dan sudah pasti soal naturalisasi, dan menurut jurnalis senior Jepang, Toshiyuki Osumi, ia secara gamblang memberikan analisis mendalam terkait kekuatan tersembunyi, yang dimiliki timnas Indonesia selama gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ia mengingatkan kepada semua tim di grup C untuk waspada dengan Indonesia, terutama ke Australia, Bahrain, China, dan juga negaranya sendiri Jepang. Menurutnya timnas Indonesia menjadi tim dengan perkembangan yang paling cepat di Asia. Hal ini karena skuad Garuda mampu melampaui 50 negara lain di ranking FIFA hanya dalam waktu 4 tahun saja, dan sekarang Indonesia punya persentase sekitar 70% untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026.
Indonesia yang semula berada di peringkat 130 peringkat FIFA, dan dipandang sebagai kandidat terbawah justru menunjukkan upaya yang tidak terduga. Indonesia saat ini menjadi tim dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Pada awal 2020 mereka berada di peringkat 173 FIFA, namun hanya dalam waktu 4 tahun Indonesia telah melampaui hampir 50 negara lain, ucap sang jurnalis dikutip dari FIFA.co.id. Lebih lanjut sang jurnalis senior itu juga menegaskan, kalau sebenarnya ia telah merasa takjub dengan penampilan timnas Indonesia semenjak berkompetisi di Piala Asia awal tahun 2024 serta Piala Asia U23, dan soal persiapan pertandingan di bulan Maret, ia mengingatkan kepada Australia serta Bahrain untuk hati-hati, terutama buat Bahrain yang dipastikan akan menghadapi dalam tanda kutip, amukan atas hasil di pertemuan pertama yang kontroversial. Bagi Toshiyuki Osumi ini adalah skuad Indonesia terkuat yang pernah ada dalam sejarah, karena itulah ada baiknya Indonesia benar-benar dianggap sebagai calon terkuat pendamping Jepang di grup C. Waspadalah terhadap Indonesia, ini adalah tim terkuat mereka yang pernah ada, tegas sang jurnalis mengutip dari laman Soccerho. We'll stand together, united as one. We'll fight for our freedom until the battle is won. This is our struggle, our fight for what is right. Kembali ke soal Hajime Moriyasu, di mana ia sejalan dengan apa yang diutarakan Toshiyuki Osumi. Baginya timnas Indonesia memang layak disebut sebagai salah satu tim di Asia yang kemajuannya sangat terasa, dan dia melihat tim ini sebagai ancaman yang harus dihadapi dengan persiapan matang. Untuk itu ia seperti memberi warning khususnya kepada Bahrain, yang bagaimanapun akan merasakan gimana gilanya atmosfer GBK. Timnas Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat kemajuan besar, dan semakin kuat seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu timnas Indonesia juga memiliki pendukung yang sangat bersemangat, yang akan memberikan dorongan besar ketika bermain di kandang, jadi untuk setiap lawan wajib bersiap-siap, ucap Moriyasu dikutip dari situs AFC. Terlepas dari apapun kami percaya kalau PSSI akan mengusahakan semuanya secepat mungkin, tapi perlu diingat juga kalau tim ini bagaimanapun adalah tim baru, tidak mungkin akan ada beberapa kendala yang mesti cepat diselesaikan, yang mana salah satunya adalah penyatuan chemistry, jadi tolong banget sama netizen tidak usah ekspektasi aneh-aneh, karena biar gimana pun level pemain kita bukan level pemain tier 1 di Eropa, dan dengan segala upaya dan harapan yang telah dibangun mudah-mudahan hasilnya pun baik, dan semoga tidak ada lagi istilah pemain lokal ataupun naturalisasi, karena yang ada mereka semua adalah satu kesatuan yang berjuang demi lambang Garuda di dada. Maka dari itu hentikan segala narasi buruk soal pemain keturunan, karena mereka sejatinya juga punya hak dan kewajiban yang sama untuk berbakti pada negeri ini. Semoga saja lolos Piala Dunia bisa menjadi kenyataan.